Halo, Om Swastiastu. Selamat Digitation, Efficiency and Benefit. Pada materi ini kita akan lebih banyak berbicara tentang apa dampak daripada digitalisasi terhadap efisiensi dan berbagai keuntungan yang diperoleh dari proses digitalisasi, tentu dengan berbagai permasalahan yang ada. Nah, digitasi itu memiliki beberapa input, ya. Inputnya antara tentu infrastruktur digital, ya. Ini harus ada. Tentu digitisasi ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada internet, ya. Ini infrastrukturnya harus kuat, ya. Apalagi semakin ke depan infrastruktur itu harus lebih kuat. Awalnya mungkin infrastruktur digitalnya ini adalah 3G, terus kemudian muncul yang lebih baru lagi 4G. Saat ini sudah 5G. Jadi infrastruktur digitalnya semakin lama semakin kuat. Kenapa? Karena informasi yang dikeluarkan, yang disalurkan di dalam infrastruktur itu semakin kompleks, jumlahnya semakin besar, dan kebutuhannya semakin cepat. Nah, dengan demikian maka penyempurnaan infrastruktur proses digitasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Tentu semua itu tidak bisa berjalan begitu saja, baik itu infrastrukturnya, kebijakannya, dan lain sebagainya. Itu semua akan bergantung pada sejauh mana keberpihakan investasi dan akses keuangan pada proses ini, ya. Baik itu proses penyiapan infrastrukturnya maupun penyiapan startupnya, sehingga proses digitasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah digitasi ini membutuhkan sebuah inputan berupa pasokan dan permintaan keterampilan digital. Infrastruktur kuat, investasi ada, startupnya kuat, beraneka ragam, tetapi ketika sumber daya manusianya tidak terampil untuk menggunakan, ini tidak bisa berhasil guna. Nah, inputan selanjutnya adalah kepemimpinan elektronik. Nah, ini kan unik ini. Kalau kita berbicara kepemimpinan, pasti kepemimpinan itu oleh manusia. Tapi di dalam digitasi ini, ya, di mana sudah terjadi hegemoni di digital, ya, kepemimpinan elektronik ini tidak bisa dihindarkan, ya. Sebuah agen yang memiliki infrastruktur lebih kuat, ya, kemudian memiliki kelengkapan yang lebih lengkap, tentu akan memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik. Inilah yang akan menjadi pemimpin, ya. Penampilannya harus bagus, menarik, ya, eye catching gitu, ya. Begitu melihat memberi kesan wow kepada kita. Ini yang kepemimpinan elektronik itu begitu. Dan tidak cukup hanya penampilannya wow, tapi ada apa yang dibutuhkan di situ. Selengkap mungkin, secepat mungkin, dan semurah mungkin. Nah, itu kan jadi memang unik dalam kepemimpinan, ya. Dan tentu budaya wirausaha kita ini harus mengikuti juga proses digitasi, ya. Kalau jadi wirausaha itu budayanya itu harus bergeser juga dari budaya analog, ya, menjadi ke digitasi. Jadi wirausaha itu dia harus melakukan perubahan mindset juga, sehingga ini kalau tanpa perubahan budaya wirausaha, maka digitasi ini tidak akan berjalan dengan baik dan justru hanya berjalan di tempat. Nah, prinsipnya digitasi ini semakin massal, ini semakin sukses. Semakin massal, prosesnya akan menjadi semakin lancar, dengan catatan infrastrukturnya memadai.
Nah, dengan demikian budaya wirausaha ini ya menjadi hal yang memegang peranan sangat penting. Jika budaya wirausaha ini bagus ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan proses digitasi, maka kepemimpinan elektronik akan mudah diciptakan, dibangun ya, pasokan atau permintaan tenaga yang terampil di bidang digital juga mudah dipenuhi ya, investasi dan akses keuangan mudah dijangkau ya, infrastruktur digital dengan berbagai teknologi ya dan keluasan yang mencakup seluruh dunia itu akan mudah dijangkau. Jadi ini budaya wirausaha ini menjadi kunci di dalam digitasi ini. Jadi seorang wirausaha itu dia harus berani melakukan hal-hal baru terkait keempat hal di atas. Ya, tidak alergi dengan perubahan, tidak nyaman dengan hal-hal yang sudah dicapai di saat ini. Ya, semuanya berubah begitu cepat. Kadang-kadang perubahan itu oleh manusia itu sendiri, kadang-kadang juga oleh alam. Seperti misalnya pada era pandemi sekarang, alam yang berubah manusia itu, termasuk di dalam digitasi. Dulu sebelum pandemi mana kita tahu apa itu Zoom, apa itu Google Meet, ya, apa itu Google Classroom, ya. Tapi sekarang membawa alam itu, memaksa manusia itu harus ke arah digitasi. Dulu sebelum masa pandemi, tamu udah datang begitu saja melalui udara, laut, darat, ya. Wisatawan banjir datang ke tempat wisata. Namun sekarang dibatasi. Dulu bebas orang bertanya kemana, sana kemari, ya, tanpa ada kekhawatiran mendapat transmisi virus. Tapi sekarang wisatawan harus hati-hati. Ya, ketika berinteraksi harus dipastikan orang yang diajak berinteraksi itu aman dari virus COVID. Nah, dari inputan ini akan melahirkan sebuah output digitasi, yaitu startup ya, teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai startup sudah lahir saat ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalnya di bidang kebutuhan tiketing, ada Traveloka, ya, itu. Kebutuhan hotel ada Booking.com, Traveloka juga lahir. Ya, jadi ini startup ini berlomba-lomba melengkapi infrastrukturnya. Gitu kan? Nah, dengan demikian ketertarikan pengguna terhadap startup ini akan sangat dipengaruhi oleh ini, ya, kelima hal inputan. Berdasarkan kelima inputan inilah para pebisnis startup merumuskan startup apa yang harus dia lakukan, apa kebutuhan konsumen. Ini menjadi penting. Dan pengusaha startup ini harus berupaya sedemikian rupa, itikadnya bagaimana mempermudah konsumen. Output selanjutnya bahwa ini akan terjadi proses transformasi digital yang deras. Ya. Dulu kita masih alergi dengan berita online, namun sekarang kita sudah gandrung berita online. Koran itu hanya sebuah asupan saja. Ya. Jadi justru lebih enak berita online bisa dibuka di mana saja, kapan saja. Tidak ada istilah beritanya lecek gitu ya. Tidak ada istilah beritanya robek gitu ya. Kalau koran beritanya robek udah nggak bisa kita baca, apalagi sudah terlanjur dibakar. Nah, tapi untuk yang digital, nah, bisa diakses kapan saja, di mana saja, lagi apa saja. Nah, ini transformasi digital ini berjalan. Ya. Yang berbisnis di bidang hotel, restoran itu sudah merasakan. Dulu pesannya harus datang langsung ke front office, sekarang sudah mereka bisa pesan dari tempatnya masing-masing. Mereka sudah bisa melihat apa isi hotel masing-masing. Itu transformasi digital ini luar biasa.
Kalau kita bisa manfaatkan transformasi digital ini dengan baik, maka kita akan sangat efisien. Ya, ketika saya misalnya ke suatu tempat, misalnya tempat yang baru gitu, misalnya daerah mana, Jakarta daerah mana gitu, daerah misalnya daerah Pluit gitu, daerah baru kan itu. Ketika saya di satu hotel di situ, saya ingin mencari sesuatu, saya mau cari sebuah minimart lah gitu. Saya tidak perlu harus berjalan keluar dari hotel, belok kanan, akhirnya tidak ada minimartnya saja. Cukup saya diam di kamar, akses di Google Map, saya bisa lihat keluar dari hotel, belok kanan, ada apa ya? Tidak ada yang saya lihat. Mungkin belok kiri, saya lihat tidak ada juga. Mungkin setelah belok kiri harus lurus lagi cari. Akhirnya ketemu. Sehingga akhirnya efisien kita berjalannya, keluar dari hotel, belok kiri, ketemu pertigaan pertama, belok kanan, ya sudah ketemu tempat yang dituju. Ya, itu misalnya. Jadi transformasi digital ini memang mengarah pada sebuah kemudahan. Tentu itu akan terjadi kalau terjadi pasokan orang-orang yang tampil digital. Nah, ini akan menghasilkan efisiensi. Saya sudah cerita tadi. Bayangkan kalau misalnya saya masuk di daerah baru tapi saya tidak tahu tempatnya saya cari. Mungkin saya akan bertanya transmisi COVID lagi. Kalau saya jalan sendiri tanpa tanya, sambil jalan, ternyata nggak ada, rugi jalannya, balik lagi. Ya. Jadi sangat tidak efisien waktu, tidak efisien energi gitu ya, banyak energi yang. Nah, jadi efisiensi transformasi digital ini harus dapat kita rasakan kalau kita memiliki inputan yang baik di mind. Ya. Efisiensi transformasi digital ini terbukti kesuksesannya misalnya di Denmark, Inggris, Italia gitu ya. Nah, sekarang di Indonesia gimana? Ya tentu tergantung kita semua. Kita mau manfaatkan akses transformasi digital, kita ikut, artinya menumpangi penghegemoni itu, kita manfaatkan, kita ikut memetik manfaat di situ. Ya. Nah, dari output ini akan menghasilkan sebuah efisiensi yang tinggi apabila dibarengi dengan perubahan organisasi. Ya. Mungkin di sebuah hotel dulu tidak ada khusus bagian yang menangani IT. Tapi ke depan ini organisasinya bila perlu ada manajer di bidang teknologi informasi. Ya. Nah, proses bisnis pun berubah karena ada perubahan organisasi. Ya. Ada perubahan organisasi. Nah, dengan perubahan organisasi, proses bisnis berubah, maka startup ini akan berfungsi secara optimal. Ya. Transformasi digital ini dilakukan secara total, didukung oleh startup yang memadai, ya, menghasilkan perubahan organisasi dan proses bisnis, ya. Maka produktivitas dan kinerja menjadi meningkat. Ya. Jadi bayangkan orang bisa melakukan kerjaan apa saja, di mana saja dan kapan saja, dan bahkan sambil apa saja, dan bahkan sedang bersama siapa saja. Ya. Kalau Anda kerja di kantor berarti Anda sama pegawai, staf, ya. Tapi kalau misalnya kerja di rumah mengerjakan apa saja, kita bisa dengan keluarga, bisa dengan anak, istri, orang tua, dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sebuah efisiensi yang dihasilkan oleh transformasi digital ini. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa ini akan menghasilkan produktivitas kinerja yang baik apabila infrastruktur digitalnya memadai, investasinya juga mencukupi, tenaga terampil digitalnya juga memadai. Ya. Itu kepemimpinan elektronik ini tercipta dengan baik, gitu. Dan pelaku usaha juga selalu mengadvance, itu lebih meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi informasi. Ya. Nah, maka
Dengan demikian maka produktivitas dan kinerja akan menjadi meningkat. Nah, tentu semua ini startup TIK tumbuh, transformasi digital ini akan berjalan dengan baik apabila ada intervensi kebijakan dari pemerintah, sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa sebuah proses interaksi sosial ini dan bisnis ini bisa berjalan baik apabila terjadi interaksi yang seimbang antar 3 pilar: pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Sehingga intervensi kebijakan dari pemerintah ini menjadi sangat penting untuk transformasi digital, tumbuhnya startup TIK. Itu tidak bisa berjalan sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat digitization electrical itu misalnya, perbandingan antara manual dengan smart home. Ya. Kalau mengoperasikan listrik secara manual, dioperasikan langsung oleh manusia. Ya. Masak sayur, masukkan sayurnya, masukkan bumbunya, garamnya, ya, mungkin sedikit gula, gitu kan. Hidupkan kompornya, ditunggu, ya, ditunggu. Kemudian kalau sudah matang, baru kompornya dimatikan. Ya. Kalau terlambat, kita mematikan gosong. Ya. Kontrolnya ini oleh otak manusia. Kita lihat, ya, bahwa itu masakan sudah matang belum, itu lampu udah harus dimatikan apa tidak, sudah digunakan. Kontrolnya oleh otak manusia, dan cilakanya otak manusia itu sering pikun. Nah, sehingga masak kompor lupa dimatikan, sehingga sampai masakannya gosong, gasnya habis. Kemudian energinya tidak terukur. Untuk memasak sayur itu berapa energi sih yang kita habiskan? Ya. Jadi hidupnya itu energinya itu kira-kira saja. Gas biasanya habis sebulan gitu, habis tiba-tiba 2 minggu pasti, kenapa sih gitu. Jadi kita baru nyadar bahwa ada perilaku yang boros. Pengendaliannya ini hanya monotasking, jadi manusia itu tidak bisa dalam satu waktu itu berpikir banyak hal. Ya, jadi monotasking. Ketika kita memikirkan tentang memasak, maka kita tidak bisa memikirkan apalagi melaksanakan pekerjaan lain. Ya. Nah, pengoperasiannya di tempat. Ya. Tuh. Jadi Anda masak ya memang harus di dapur dia. Anda menghidupkan lampu di kamar ya harus di kamar. Ya. Tapi bagaimana dengan smart home? Ya. Dapat dioperasikan tidak langsung. Ya. Jadi tangan manusia itu tidak langsung menyentuh kepada infrastruktur yang dioperasikan. Kalau manual kontrolnya oleh manusia, tapi kalau sudah pakai smartphone, kontrolnya sudah menggunakan mikroprosesor, mikrocontroller, ya, dan dia tidak pernah lupa kecuali listrik mati. Gitu. Kalaupun listrik mati sesaat, nanti listrik hidup lagi, dia masih mengingat karena dia ada sistem memorinya. Itu jadi smart home itu begitu. Jadi dia sudah tidak akan pernah lupa selama pasokan energinya tidak berhenti. Energinya bisa terukur berapa energi yang sudah digunakan. Jadi misalnya memasak dengan menggunakan kompor induksi. Jadi kita mau memasak ya sudah bisa langsung mau goreng, pilih fry. Kemudian setelah pilih fry kita mau menggoreng berapa menit? 5 menit kita terbiasa, sudah tahu kita itu matang, ya udah program waktunya 5 menit, udah tinggal 5 menit lagi mati sendiri dia. Dan apa yang kita goreng itu sudah matang dengan baik, tidak terlalu matang alias gosong atau justru mentah. Tentu ini membutuhkan sebuah inputan berupa orang yang paham menggunakan smartphone ini, ya.
Jadi kalau menggunakan smart home, lampu itu bisa dioperasikan dari mana saja, bahkan dari seluruh belahan dunia, dengan syarat masih ada jaringan internet. Ya. Dari manapun bisa dioperasikan. Itu luar biasa sekali. Ya. Apalagi cuma mengendalikan sebuah hotel, dikontrol dari control room, udah selesai. Ya. Jadi tidak perlu repot. Kalau misalnya pakai seperti dulu sekarang juga masih banyak building automation system, kita harus masih membangun banyak kabel menuju kontrol itu. Ya. Tapi dengan smart home tidak perlu, semua sudah dikendalikan dengan internet, tinggal ditaruh chip atau semacam GSM atau melalui sebuah radio. Nah, jadi data sudah tersalur secara terus-menerus. Dan smart home ini multitasking, dia bisa mengukur, bisa menghitung berapa waktunya, mengukur berapa energi yang digunakan, berapa menit sudah dioperasikan. Dalam satu waktu dia bisa hitung semua, tapi tidak bagi manusia. Dan smart home ini kan bisa dioperasikan dari mana saja, itu ya. Jadi ketika Anda keluar rumah lupa matikan listrik, ya cukup dari handphone saja. Ya. Aplikasi itu sudah ada. Tidak perlu kita pusing-pusing karena lupa matikan lampu, lupa mematikan kompor listrik. Ya. Jadi semua bisa kita operasikan dari. Nah, jika hal ini digunakan, maka akan terjadi peningkatan produktivitas yang luar biasa. Hal-hal yang bisa dikontrol mesin kita pakai mesin saja. Sisanya yang harus dikerjakan oleh manusia baru dikerjakan oleh manusia itu sendiri. Memang kalau ini dilakukan secara tidak terkontrol akan terjadi dehumanisasi. Jadi akan terjadi pengurangan tenaga kerja, kita tidak bisa memperlakukan manusia. Ini tentu mengalami dampak itu yang saya bilang tadi, bahwa digitization ini juga menimbulkan beberapa dampak sampingan yang perlu kita sadari dan perlu kita kontrol sehingga kita tidak menjadi korban dari proses digitisasi ini. Tetapi produktivitas, efisiensi tetap dapat kita capai. ICT memberikan beberapa keuntungan. Tumbuhnya pasar, ya. Kemudian perdagangan menjadi meningkat, ya. Kemudian investasi juga bisa meningkat dan datang dari mana saja. Tumbuhnya inovasi karena semua orang dapat memberi inspirasi kepada yang lain dari dunia belahan manapun ke dunia belahan manapun. Ya. Kemudian ICT itu menimbulkan pertumbuhan perekonomian secara menyeluruh di seluruh dunia. Ya, tentu dengan catatan kalau sebuah negara atau personal mengikuti bagaimana pertumbuhan ICT tersebut. Ya, dan ICT juga menimbulkan beberapa pekerjaan baru. Mungkin dulunya nggak ada pekerjaan tukang antar makanan gitu ya. Sekarang dengan GoFood ya bisa, dengan fasilitas Gojek dan lain sebagainya. Itu menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru ya. Jadi ICT ini luar biasa dampak dan tentu meningkatkan efisiensi seperti yang saya ceritakan tadi ya. Kita tidak perlu jalan-jalan untuk mencari dagang nasi, cukup dengan mengakses sebuah platform ya, entah itu Gojek, entah itu Grab, entah apa, GrabFood ya, GoFood ya, atau mungkin banyak platform-platform lain lagi ya. Dan ICT juga meningkatkan productivity ya, karena kita tidak perlu keluar untuk beli makanan, sehingga kita diam saja di rumah, diam di kantor, tetap bekerja, sebentar makan sendiri ya. Tidak perlu survei kemana-mana, harus jalan-jalan dulu, lihat brosur, cari brosur sana sini untuk mencari hotel yang ada di Bali gitu misalnya. Tidak perlu, cukup dari kantor, dari rumah sendiri untuk mencari informasi tersebut tanpa mengganggu pekerjaan ya. Proses berwisata, proses liburan bisa
direncanakan. Dan ICT ini akan menimbulkan sebuah perubahan ke arah positif, ya, ke arah yang lebih baik. Ya, tentu dengan dampak-dampak negatifnya harus kita tanggulangi sejak dini. Misalnya standar kehidupan juga akan naik. Zaman dulu orang punya HP hanya bisa SMS saja sudah luar biasa. Pertama kali HP keluar itu yang sistemnya AMPS, saya punya yang besarnya 10 bata itu, ya, gagah sekali kemana-mana kayak bawa HP gitu. Tapi keluarlah GSM yang bisa SMS, ya, wah, mulai ketinggalan lagi, bermigrasi lagi. Keluar smartphone, ya, bermigrasi lagi. Jadi standar kehidupan itu semakin tinggi dan semakin tinggi oleh adanya ICT. Ya, digitasi itu memang luar biasa sebagai driver dalam segala aspek kehidupan, ya. Itu kualitas hidup juga meningkat, ya. Itu. Dulu belum ada WhatsApp group, saya jadi juru arah gitu, harus keliling kampung untuk mempengaruhi. Tapi sekarang dengan ada WhatsApp group, langsung tinggal di WhatsApp group, langsung di-launch, semua nampak jelas, tidak ada yang ketinggalan informasi atau lupa informasi. Kalau lupa tinggal buka lagi. Jadi kualitas hidup itu jauh lebih mudah dengan adanya ICT. Progres sosial pun akan menjadi semakin meningkat karena kita mudah menemui siapa saja, membuat janji sangat mudah, sehingga hubungan sosial akan justru menjadi semakin mudah. Ya, tetapi di era pandemi ini, ya, tanpa harus bertemu, kita tetap sehat, tapi kita bisa berinteraksi secara sosial melalui berbagai platform yang ada. Ya, jadi kualitas hidup itu akan meningkat kalau kita sudah bisa memanfaatkan. Dan selanjutnya, digitasi ini bisa menimbulkan pertumbuhan pasar yang luar biasa. Ya. Mungkin dulu ketika belum ada internet, hotel-hotel yang kecil-kecil, ya, hotel kelas melati itu, dia hanya bisa menunggu wisatawan datang. Tapi sekarang dengan adanya internet, dia sudah bisa numpang di, misalnya di Red Doors gitu misalnya. Itu kan luar biasa sekali. Dia bisa, pemasarannya bisa menjangkau seluruh dunia. Sudah advance betul. Jadi marketnya tuh tumbuh dari lokal menjadi meningkat. Ya. Investasi juga meningkat. Kita bisa bayangkan bagaimana derasnya arus investasi di Indonesia, ya, di Bali khususnya. Siapa nyangka akhirnya BNR itu jatuh di tangan Donald Trump, dan investasinya masuk ke Indonesia, ya. Dan teknologi itu berkembang demikian pesat, ya. Teknologi itu manual, sekarang sudah serba otomatisasi, dikendalikan dari seluruh dunia. Jadi perkembangan teknologi sangat luar biasa. Nah, inilah akibat dari ICT. Nah, jadi ICT ini harus dibarengi oleh infrastruktur, manusianya juga, investasinya, ya, keberpihakan pemerintah juga, ya. Jadi jangan alergi. Kalau alergi dengan ICT, dengan digitasi, ya ketinggalanlah kita seperti cerita awal. Ya, semakin sedikit menguasai ICT, maka semakin tertinggal sebuah negara atau personal. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menggali dari berbagai sumber informasi-informasi yang saya sampaikan, sehingga lebih memahami betapa digitasi ini menghasilkan sebuah efisiensi, ya, dari efisiensi dari tenaga kerja, SDM-nya, dari keuangannya, ya,
dari sisi energinya ya. Jadi metode-metode yang dilakukan menjadi lebih sederhana sehingga organisasi sebuah perusahaan menjadi lebih sederhana ya. Jadi itu ya luar biasa. Jadi pertumbuhan ICT ini akan mendrive sebuah perubahan-perubahan, penyederhanaan, efisiensi, sehingga sebuah proses, sebuah bisnis dapat dilakukan secara hemat dengan menekan cost, baik cost untuk dari segi peralatan, cost untuk SDM-nya maupun cost dari sisi energinya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi, Om Santi, 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 Om.